Dia main itu.
Dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Tuhan, padamu. Dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Aku Tuhan, padamu. Dalam darahmu kudus,
Kasi kayo lang sa kapulo na lang nan. Kaya ito, ganun si Kuya Bias kibala kan. Tete karon na. Kana tete karon na. Para pa sa nato sa mga kalili o mga tua ilang na mamaseni patundam ito may papayan lang ko kayo na sulanasan sila ko at ito temo mangka kami kondisyon yan ta tumba ito pili karang ito yung karangan na sa langki temo na pasakarang ang keluarga tulang patuna batang kaleki pasak kita mga sulasang tarima pasak kita kandiate anak po mga tao batang kaleki tontong yung karang mondongan na maapasangan mati olo malay na masambayan kalasangan na tuan ko Yesus. Amin. Amin. Suaramu ku dengar memanggil
sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ako kita masolanasang selama si tamu mali pa iman si dupa kaboro lante tarampak ka masusan bongi to temo tabe lako mintu o rapu masusah pakan paka lako mintu sulu indo ambe tu napi patang alemban ndeka masusan tabe lako mintu to napake puang alan paapalakan na unang bawatan-batan di temay kada may pasalama iya mo sukaran aluk tupantan buto do may batu pira-pira baba banua kami nomban lalan na kasaranian lalan na kasalangan labuto na do may Katolik mungkin dan duka tu penganut agama Konghucu Hindu Buddha tu pada kini soromali te peka tabeki tabe lako tomangka di padudungi bunga tomangka di dulodoke unti tangani temai lapa-lapa na tondoko tunende untinting itanete naparalan ni bombang sirarian ia motoran toma aparenta si solamente tulak baraana tabe la kotoran indo toran nambe la komento to di powalimbing kalua to di poloko tang koranan ia motoran to makaka toran to parenge pakan pakaki ko tabe la ko kita mintu angga mairi tutang palambi kalau sabu si misa-misa tujuana kau koranta tu mangka di patage-tageran ki si misata siaki kotabe lako mintu angga mairi mintu ki pikatabe pantan ki pesimandi iya tu tonoran lata potete lante kami nomban papa katana mapenduan bong itu temo ya mo tu bungkaran kada tu marasan ku panata nama penduan na kami nomban pa apakatana tulana soyanan Majelis Gereja Toraja Jemaat Lea mapen taluna lamparampo sang buku dua ngabuku kada tu turuan toma aparenta tulana soyanan Bapak Kepala Lembang namang kato lamparampo sarro Madina batu kada Madina tu mintu toma arapu tulana wakile batulana soyan Papa ana Akel yang temangka itu lamentama ki papa kariban na kombongan na papa upu ya moto tu tonoran lata potete lante bong itu temo nalako sang suluran lang sang situan lapeng karangan ki soromali lako kalian ate waktu anak cucu ibu kekasih almarhum Elizabeth Sampe. Dengan penuh kasih sering kita menyapanya Nenek Akel. Segenap rumpun keluarga sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita arahkan hati kita, kita masuk di dalam
ibadah penghiburan pada malam hari ini. Pujian PKJ 46 ayat yang pertama dan yang ketiga dari Kungkungan Duka Kelam. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang. Ku datang padamu, dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam bandar tenang. Ku datang padamu, dari keputusasaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian, kuasa Roh Kudus tetap memelihara kamu. dan memeliharamu juga. Bersama-sama kita mengucapkan litani realitas kita sebagai manusia dari kitab Mazmur 39 ayat yang kelima hingga pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-13 hingga 14. Iya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku Dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, Dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku, Alihkanlah pandanganmu daripadaku. supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. You
silakan puji-pujian dari keluarga. Keluarga serta Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penghiburan bagi kita semua. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bersama dengan rumpun keluarga, ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami membawa gumul duka cita yang sedang kami alami. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu melihat setiap keberadaan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang akan selalu ada di dalam hidup kami ketika kami dalam duka cita, sebagai penghibur yang sejati. Karenanya ya Tuhan, saat ini bersama-sama kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu sapaan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami, yang akan terus menjadi nasihat
di dalam hidup kami ketika kami dimungkinkan untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Kuasai hamba-Mu Tuhan, agar menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah penghibur yang sejati, kami datang berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada malam ini dari Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi, Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi. Tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Lalu Yakub bernasar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan senantiasa mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Dari perikop pembacaan kita pada saat ini, kita bertolak dari satu tema, yaitu kasih dan pertolongan Allah. Kasih dan pertolongan Allah. Keluarga serta saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus.
saat seorang anak dalam keluarga kita akan pergi ke suatu tempat yang jauh untuk memulai tahap kehidupan yang baru. Entah untuk urusan pendidikan, entah untuk urusan pekerjaan, atau entah karena sudah berumah tangga. Biasanya ketika mereka akan berangkat, yaitu kita atau matuanna nenek di pakinaloi kada temai anak ta. Kita menitip pesan kepada mereka. Ba'atu di kuamoto, kalau di sana butuh apa-apa, telepon mama atau papa. Kalau di sana mengalami sebuah masalah, telepon mama atau papa. Ataukah kita juga sebagai orang tua, muita mau na telepon ke anak atau jarang-jarang mau na telepon ke kita biasa ma telepon. Masih ada jika berasmu. Ya. Dan siapa raka barami? Dan siapa raka seng milami pa bensin? Ya. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu saudara-saudara. Kalimat-kalimat yang disampaikan ini tentu sebagai bentuk perhatian, bentuk kasih sayang, yang menandakan bahwa sekalipun jarak akan memisahkan, tetapi pertolongan dan uluran tangan orang tua tidak akan pernah berhenti. Tentu inang kita tomatua ingin memastikan keadaan anak-anak kita di tempat yang lain dalam keadaan yang baik-baik saja. Nang dianga toh. Dan hal yang hampir sama lewat pembacaan kita pada saat ini, sesuatu hal yang dialami oleh Yakub dalam sebuah keluarga, walaupun ketika ia harus meninggalkan keluarganya, ia harus pergi memulai kehidupannya yang baru. Ia tidak menerima pesan dari orang tuanya, ia tidak menerima nasihat dari orang tuanya. Tentu tatandai solanasang apa sebabnya? Karena sesungguhnya Yakub melarikan diri dari keadaan yang ia lakukan, dari kondisi yang ia lakukan kepada saudaranya dan kepada orang tuanya. Ya, tentu tatandai nasang kumua hal apa itu? Ketika ia harus berbohong untuk sebuah hak kesulungan. Ia lari. Ia meninggalkan orang tuanya tanpa pesan untuk memulai kehidupan yang baru. Ia menempuh perjalanan jauh, ia menempuh perjalanan yang melelahkan, berpisah dengan orang tuanya, di mana itu semua harus ia tanggung karena akibat kesalahannya sendiri. Karena akibat kesalahannya sendiri. Yakub mungkin Bapak Ibu saudara-saudara merasakan kekhawatiran, merasakan kegelisahan, bahkan rasa takut di dalam kesendiriannya. Dengan perasaan yang bercampur aduk, batu dikuat perasaan yang nano-nano, ia harus menempuh dan melakukan perjalanan yang panjang. Tentu saudara-saudara, keadaan yang
yang ia alami karena perbuatannya sendiri menjadi pergumulan yang sangat berat di dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, di dalam keadaannya pada saat itu, di dalam gumulnya yang tidak menentu, Allah hadir menyatakan kasih dan pertolongannya bagi Yakub. Ya, di Poka dalam Tipe Abasanta, saat Yakub istirahat, ada malaikat Allah menyampaikan janjinya bagi Yakub. Di ayat yang ke-15 pembacaan kita, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini sebuah angin segar yang dialami oleh Yakub di dalam keberadaannya pada saat itu. Allah menyatakan kasih, Allah menyatakan penyertaannya, dan menyatakan perlindungannya untuk mengiringi langkah-langkah Yakub. Bukan berarti Bapak Ibu saudara-saudara kumua kompromi tepuang atas keadaan, atas apa yang dilakukan oleh Yakub. Bukan itu. Tetapi Allah mau menyatakan dan memegang teguh janjinya kepada keturunan Abraham, bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka. Pertolongannya akan selalu ada. Pertolongannya akan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Dan ayat ini Bapak Ibu saudara-saudara menunjukkan bagaimana penyertaan dan perlindungan Tuhan yang terus menerus dalam kehidupan Yakub. Bentuk perhatian yang luar biasa. Dalam gumul, Allah tidak datang menghukumnya, tetapi justru Allah menyatakan kasih dan penyertaannya. Sekalipun Yakub tidak bersama-sama dengan orang tuanya dan memulai kehidupannya yang baru, namun ia merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah berhenti memastikan keadaan Yakub tetap baik-baik saja. Itulah Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia di dalam setiap gumul kita, di dalam setiap persoalan kehidupan kita. Dan saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga yang kekasih, janji Allah bagi Yakub itu juga berlaku di dalam kehidupan kita semua. Secara khusus bagi keluarga, kita merasakan duka cita yang mendalam atas kepergian orang tua kekasih, yang tentunya akan terus menjadi kenangan di dalam kehidupan anak cucu, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan jemaat, dan juga di dalam kehidupan masyarakat. Saya mengenal orang tua di dalam perjalanan kehidupannya, senantiasa merindukan hadirat Tuhan. Ya tahun nama saki inde pabanua ada hal yang menjadi kesan. Nah kota aku malam gereja Bu Pendeta karena masakina. Ya, dan ketika ia merasakan sakit lagi, ya mana mau tetas suja buruk nah,
udu-dudu, ya, untuk menahan rasa sakitnya. Tetapi inang napo kada bang, ya sampai di rumah sakit kemarin ko ya bang siarak atau sakim mindo. Nah kemarin komo ya tuh Bu Pendeta. Jadi saya tidak tahu lagi sakit apa, hanya Tuhan yang tahu. Ya, pato anak ladikwa karena sakin dana male, tapi kita mau percaya bahwa ini adalah otoritas Allah. Kedaulatan Allah yang tidak bisa kita bendung dalam kehidupan kita ketika kematian harus hadir dalam kehidupan kita. Orang tua kekasih telah menyelesaikan pertandingan imannya di dunia ini. Mungkin anak cucu tidak akan lagi menikmati senyum indahnya, candaannya, tetapi firman Tuhan saat ini mau menegaskan bagaimana Allah sebagai penolong yang setia akan selalu hadir melalui Roh Kudus untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan penghiburannya dalam duka cita yang kita alami. Tuhan yang kita sembah dalam hidup ini adalah Tuhan yang senantiasa juga memastikan keadaan kita. Apakah kita baik-baik saja? Melo siara katu katuanta, melo siara katu aganta, melo siara ka mata nasiara kate penanta, mata nasiara kate tangaata lan aganta atu totemo. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan selalu ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara keluarga, Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Lan mintu agan katuanta, Tuhan selalu ada. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Yang menjadi musim kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita yakin bahwa Tuhan selalu ada dengan kasih dan pertolongannya kepada kita semua. Karena itu bagi rempun keluarga, mari kita senantiasa menaruh harap kepada Tuhan di dalam duka kita ini. Bersama-sama kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita. Tuhan akan membalut luka-luka kita. Tuhan akan melepaskan beban kita. Sehingga iman percaya kita akan semakin diteguhkan bahwa Tuhan berdaulat dengan kasih-Nya, dengan penyertaannya di dalam setiap musim perjalanan hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Secara pribadi di dalam saat teduh. Iya Tuhan, Engkau sungguh mengenal keberadaan kami saat ini. Engkau sungguh mengenal pribadi, anak cucu rumpun keluarga. Satu keyakinan, lewat kebenaran firman-Mu, bahwa janji kasih dan penyertaan-Mu tidak akan pernah hilang dalam setiap musim kehidupan kami. Karenanya kami senantiasa berserah kepadamu. Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami, yang mampu untuk memberikan kelegaan, bahkan memberikan penghiburan yang sejati bagi kami. Sehingga di dalam iman dan pengharapan, kami terus mengaminkan bahwa sedetik hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Dipersilakan pujian dari jemaat. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kasih Tuhan selalu menopang kita di dalam suka dan duka perjalanan kehidupan kita, tetapi Ia juga selalu menyatakan kasih-Nya, melimpahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan bersama-sama menyerahkan
persembahan kita firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kidung Jemaat 440 bait pertama sampai ketiga di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam kelak, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita ulang ayat yang pertama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Kembali dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami mau terus bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus saat ini Tuhan, Engkau boleh mempersekutukan kami, berbagi duka bersama dengan keluarga, sebagai wujud bahwa kami di dalam setiap gumul yang kami alami, kami senantiasa hadir sebagai penghibur di tengah duka cita ini. Bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang adalah penghiburan yang sejati, Engkau telah perdengarkan bagi kami.
Kiranya firman-Mu Tuhan terus membuat iman kami terus kuat, terus kokoh. Karena kami juga memegang janji-Mu ya Tuhan, bahwa di dalam setiap keadaan apapun, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan selalu hadir menyatakan kasih dan pertolongan bagi kami. Karenanya ya Tuhan, kami bersyukur untuk lawatan firman-Mu saat ini. Kiranya juga terus menjadi kekuatan bagi keluarga, bahwa di dalam duka cita ini sesungguhnya Tuhan ada di dalam hati dan pikiran mereka. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, berdoa ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi anak cucu yang boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hanya karena kasih, hanya karena kemurahan-Mu, mereka boleh melalui perjalanan mereka yang jauh. Kiranya Engkau tetap memberkati, sehingga mereka tetap berpengharapan kepadamu. Kuat di dalam iman, karena Tuhan sendiri yang mereka sembah, yang akan memberikan kekuatan bagi mereka. Dan berdoa ya Tuhan, buat rencana-rencana keluarga. Engkau kiranya memberkati mereka ya Tuhan, di dalam duka cita ini. Bahkan untuk rencana sebentar Tuhan, akan memasukkan jenazah orang tua kekasih ke dalam peti. Untuk acara-acara yang direncanakan keluarga sehubungan dengan pemakaman orang tua kekasih. Tuhan, Engkau tetap perlengkapi keluarga. Dan berdoa buat keluarga yang belum sempat hadir. Engkau kiranya Tuhan melawat mereka di dalam keberadaan mereka, di dalam setiap apa yang sedang mereka hadapi. Biarlah Tuhan, walaupun mereka belum sempat hadir, tetapi kami percaya bahwa kekuatan daripada-Mu Tuhan akan memampukan mereka untuk menerima apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Juga Tuhan, walaupun keluarga besar dalam duka cita, tetapi mereka terus menikmati pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan bersama-sama berdoa buat rencana anak kekasih Akel yang akan ke Cina minggu depan. Tuhan, bukakan jalan dalam rencana ini. Bahkan ketika harus melalui perjalanan, tiang awan dan tiang api-Mu akan menyertai dan boleh tiba dengan selamat di Cina untuk rencana-rencananya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, berkati kami selanjutnya di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tuntun sertai dalam perjalanan agar boleh tiba dengan selamat. Dan kasih karunia-Mu melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa, untuk kebaikan-Mu kami boleh menyatakan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan sesungguhnya seluruh hidup kami adalah persembahan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk ketenangan kita sekalian. Selama Pak Keboro lako kita solanasang. Langangki lau mapen na apa lenteran sitaruna ya motula umparampo tanam pinanna tu wakilan akil warga lako papa ana akil di Soromali lako kalena tewatu. Kurre sumanga tu atu ibengkan ni tu lomparampo ungkapan hati. Namun sebelum itu ya mungkin penyampaiannya ini saya akan sampaikan dengan bahasa nasional. Karena mohon maaf saya tidak sepasi dengan Sangamanaiku Pak Dani untuk menyampaikan bahasa-bahasa sastra atau bahasa Basanta. Namun saya akan sampaikan dengan bahasa nasional. Kalau pikir semangat waktu
Bengkan. Pertama-tama saya ucapkan Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan, Ibu Pendeta beserta Majelis Gereja Jemaat Lea yang sudah hadir di pelataran duka ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembang Lea beserta perangkat yang ada. Yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan yang saya hormati juga para tokoh-tokoh agama, pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin hadir di pelataran duka ini dari denominasi gereja yang ada. Yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah datang dari berbagai tempat, baik dari barat, dari timur, Lea, Burake, Malimbong, Sangala, dan sekitarnya. Mungkin saya tidak akan sanggup menyapa nama-nama kita semua. Saya persingkat bahwa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuaku, anak-anakku, cucu-cucuku yang sudah hadir di pelataran duka pada malam hari ini. Ucapan terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada Ibu Pendeta dan segenap Majelis Gereja Jemaat Lea yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ini sudah kedua kalinya untuk memberikan penguatan, untuk memberikan penghiburan bagi kami, anak cucu, rumpun keluarga yang ada. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada semua patondokan, rumpun keluarga, Bapak Ibu yang sejak kembalinya Ibu terkasih ke pangkuan Bapa di surga, yang sudah hadir di sini mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari meninggalnya Ibu terkasih sampai pada hari ini. Semuanya itu kami tidak bisa membalas atas ketulusan, kerelahan, bahkan sumbangsi yang diberikan baik secara spiritual maupun material yang sudah disampaikan kepada kami. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sedikit saya akan merefleksi akan kehidupan orang tua kami atau ibunda kami ini, bahwa beliau dipanggil Tuhan pada hari Kamis, tapi sebenarnya hari Jumat, sudah masuk hari Jumat. Dan ya, kami sangat menyesal karena kami semua anak-anak kandung tidak ada di hadapannya. Pada hari Kamis setelah saya pulang ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saya ditelepon
bahwa ibunda dalam keadaan kritis. Saya semaksimal mungkin menghubungi semua keluarga yang ada di sini, termasuk adiknya, nenek Minggu. Walaupun kiri kanan minta tolong sama keluarga sini, tetangga, saya katakan bahwa kamu segera ke rumah sakit karena mama kritis. Saya sampai ke rumah, saya langsung video call. Tapi memang sudah, saya masih bicara dengan dia sebentar. Saya bilang, Mama, kita sembahyang, berdoa. Dia bilang, sudah berdoa? Saya bilang, kita berdoa lagi. Bilang, iya. Tapi doa saya itu ya secara spontan, saya tidak sadari. Saya katakan, ya Tuhan, karena kami berasal daripadamu, akan kembali kepadamu. Saya katakan begitu, dia bilang, lah sule mama siang, koko ya masiang pamisule. Ya ternyata betul. Jam 1.30 dia kembali. Yang pertama. Yang kedua, di keluarga kami sapa dengan nenek suster. Jadi ini saya katakan, saya refleksi bahwa secara khusus saya sampaikan kepada anak cucu yang ada bahwa orang tua kami ini ya mungkin bukan kami sombongkan, banggakan, tetapi kami mudah-mudahan kami anak cucunya bisa meneladani. Karena pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat, saya hitung kurang lebih 32 tahun. Dia diangkat sebagai perawat tahun 1962 dan purna tugas 95. Jadi saya juga sebagai pelayan masyarakat 32 tahun kurang lebih dengan dia, tapi tidak ada bandingnya. Kalau saya hitung, tidak ada bandingnya dengan pelayanannya dia. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada masanya itu baik saya birik itu Indelea Burake Tondon yang familiarnya ditambahi Mama Epi. Ya ton nama saya pa itu di sana puskesmas pembantu, pa itu di sana bidan desa. Jadi yan na din tumakula-kula Indelea Inde Burake may pasan to tao. Nakukwampi mamay pinasay pisuntik ito nineano to. Pato na ko lakyan na katuhano to. Nasay panani. Biasa to masay milik kang kemelambi tari masola papaku. Sekalinya lompakyan na ka tao lolo Burake raka. Hindi raka lulea. Lora kaluton. Tapi kami bersyukur bahwa sangat luar biasa imbalannya. Apa imbalannya? Kuda semangat. Itu yang luar biasa. Makanya saya katakan sama anak cucunya, saya katakan, kamu harus meneladani pelayanan nenek suster. Biar kamu sampai S berapa, tidak akan bisa kamu menyaingi pelayanan dia. Jadi yang mau tahu kukuai, kami bangga dengan pelayanannya. Ya, bayado kamaya na pamalambe-lambe sungai itu masorong Tamalino. Sa 32 tahun dia mengabdi, saya hitung-hitung 32 tahun dia menjalani purna tugas. Jadi impas. Ya, jadi ini mungkin refleksi secara khusus kepada anak cucunya. Ya, jadi barangkali itu sekilas dari kehidupan orang tua kami. Ya, karena anuan mute atu sekali lagi
kami kehilangan orang tua, tapi kami bersyukur bahwa dukungan daripada semua pihak, rumpun keluarga yang besar yang ada, baik dari sejak meninggalnya orang tua kami sampai pada hari ini, yang datang memberikan penguatan bagi kami, sehingga kami boleh terhibur dan kami boleh dikuatkan. Walaupun sampai saat ini saudara kami Malino masih ada di Papua karena anaknya belum libur sekolah. Jadi ya mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa hadir di tempat ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang sudah memberikan topangan bagi kami di dalam menghadapi duka yang ada ini. Akhirnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya, kami senantiasa berpegang pada firman Tuhan yang mengatakan berbahagialah setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan. Ya, barangkali ini saja yang kami sampaikan. Saya ucapkan selamat malam, shalom dan salam sejahtera. Bersemangat. Bersemangat lako Bapak na akil tu maka umparampo sang buku lunga buku kada saro mali ina keluarga siya kada kursu mga ana lako kita mas sulonasang tama ki lauran maapen 5 ya motu karebana kombongan maapen pisan na ya dako to ke demi kesempatan na keluarga kota marana ditole mas sambayang ato na di Patama pati tu Batang Rabuk ilan naman kamo diantalan pas sambayangan sangulele ina na penduan na yatu kami nomban papakatana si Taruna ko lamatayang ki diomay mintu to marapu piran tu kami nomban si Taruna yamato tu Papa kareba kumbungan na tayo pa na din tama apa upo pako laku padolo mo to apa upo kukwa din ni mani katang palambiran tu unanta iba tu unato ite tonoran tapote lante bogito temo kikwa ta pagari kane pada mo to bongi melo lako kita masulanasang kurre sumanga. Lana alakuan ki papa sakke langka pasabayangan suruta penatua aji restu sauran. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita menikmati berkat Tuhan, mari berdoa. Terpuji Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata,
tetap kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih di malam hari ini, Engkau boleh menuntun menyertai kami di tengah-tengah ibadah penghiburan. Saat ini, meskipun keluarga dilanda duka cita, tetapi mereka terus menyaksikan berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hingga pada saat ini, berkat-Mu boleh disiapkan bagi kami. Sebelum kami menyatukan dengan tubuh kami, Tuhan, Engkau berkati, dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan karuniakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teguhkan dioloni Sisolani untuk kemajuan penangki Tuhan perang itu pangandoki Tanding talinya itu mintuk engkau laki Masing-masing kan sama kali dan tiro-tirokan ni makanan makan ami tonton usan dekan Masing-masing kan sama kali dan tiro-tirokan ni makanan nakan ami tonton usan dekan
Kita dulu pikiran tidak bina. Iya, sudah nanu kita sudah padat di dalam sudah. Iya, itu sudah tenang. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap penat, di kamar indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Yes. Satu, dua, tiga. Dapat hubungannya bosku, kita hubungan dari rencana.